Subhanallahi wa bihamdih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Ini suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Pak. Oke, ya alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyadhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah di subuh kali ini kita bisa berkumpul kembali meskipun secara online. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita di bahasa Arab. Sebelumnya ininya kelihatan ya, slide-nya kelihatan ya. Ya, kelihatan. Nah, kemarin kita sudah belajar di pertemuan di pelajaran ke-5 ya, tentang idhofah. Mungkin kita bahas sedikit dulu materi yang sudah kita pelajarin kemarin. Yaitu tentang idhofah. Jadi kemarin kita sudah bicara bahwa di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya idhofah. Idhofah itu artinya menyandarkan satu isim dengan isim yang lain. Karena idhofah merupakan tanda atau ciri dari isim, salah satu ciri dari isim. Nah, dalam idhofah berarti nanti minimal ada 2 isim ya. Jadi 2 itu adalah bilangan minimal. Bisa jadi nanti ada 3, 4 dan seterusnya. Jadi nanti ada idhofahnya itu disandarkan ke beberapa isim. Nah, dalam idhofah itu ada mudhof, isim yang pertama, isim yang kedua disebut mudhof ilaih, atau isim yang terakhir disebut mudhof ilaih ya. Jadi mudhof itu yang disandarkan, mudhof ilaih itu yang kepadanya disandarkan gitu ya, isim yang pertama tersebut. Nah, dalam mudhof itu ada beberapa syarat. Yang pertama, tidak boleh masuk alif lam, dan juga yang kedua tidak boleh ada tanwin. Itu untuk yang mudhof. Yang mudhof ilaih itu keadaannya harus dalam keadaan majrur atau ya biasanya kasroh, meskipun nanti majrur bukan hanya kasroh, tapi untuk saat ini kita anggap bahwa yang majrur itu adalah kasroh. Contoh idhofah seperti ini. Yang pertama, Rasulullahi. Rasul ini asalnya Rasulun ya, Allahi, Allah. Nah, Rasulun jadi mudhof, dia tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Allahi dia mudhof ilaih dan dia majrur ya. Babul masjidi, babun asalnya, dan al-masjidu ya asalnya. Nah, karena diidhofahkan jadi babul masjidi. Babun mudhof, tidak ada al, tidak ada tanwin. Al-masjidi jadi majrur dengan kasroh. Begitu juga yang terakhir, baitul ustadi atau rumah ustad. Nah, sekarang kita lanjut saja ke textbook ya. Textbooknya kemarin kita yang pertama ini sudah halaman berapa ini? 27. Nah, berarti kita sekarang ke halaman 28 ya. Halaman 28 yaitu tentang latihannya. Nah, latihannya kemarin sudah kita latihan yang pertama, yang ini latihan yang kedua yaitu tentang adhifil kalimah al-ula ila saniyah. Mudhofkan kalimah pertama ke kalimah yang kedua. Ya, di sini nanti akan dikasih dua kalimah atau 2 isim. Di sini kitabun dan Muhammadun contohnya. Kalau diidhofahkan menjadi kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Kitabun jadi kitabu, Muhammadun jadi Muhammadin. Contoh yang kedua, maktabun dan al-mudarrisu. Diidhofahkan menjadi maktabul mudarrisi. Ya. Sekarang kita lanjut ke yang sini, kolamun hamidun. Nah, ini kira-kira jadinya seperti apa kalau diidhofahkan, Kang Ahyar? Kolamu Hamidi. Hamidi atau Hamidin? Hamidin. Nah, Hamidin ya.
Hamidin. Kolamu Hamidin ya, gitu. Artinya apa? Pulpennya Hamid. Pulpennya Hamid. Yang kedua Miftahun dan Al-Baitu. Mas Faza. Miftahul baiti. Miftahul Baiti ya. Kenapa tidak baitin? Tidak, Karena ada alif lam. karena ada alif lam ya. Miftahul Baiti artinya apa? Kunci rumah. Kunci rumah ya. Jadi kalau idhofah itu artinya kalau di bahasa Jepang kayak apa? No ya. Jadi kata no kata gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris seperti of gitu ya. Miftahul Baiti, the key of the house gitu ya. Jadi ya kalau udah bahasa Indonesia jadi kuncinya rumah gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga Baitun dan Abbasun. Kang Maulana. Baitu Abbasi. Baitu Abbasi. Baitu Abba Sin. Sin ya. Baitu Abbasin artinya Rumahnya Abbas. rumahnya Mas Abbas. Kang Abbas. Yang selanjutnya Dukanun At-Tajiru Mas Fauzan. Kurang terdengar. Halo. Dukanut tajiri. Nah, Dukanut Tajiri ya. Artinya apa Dukanut Tajiri? Apa ya arti? Dukan itu ada yang tahu nggak yang lain? Dukanut Tajiri. Toko. Toko At-Tajiru apa? Tajir. Kita di orang Indonesia ada tajir. Yang tajir itu biasanya pedagang ya, pedagang atau pengusaha. Jadi Dukanut Tajiri artinya tokonya pedagang gitu. Pedagang itu gitu ya. Tokonya pedagang itu. Kemudian yang selanjutnya Gurfatun sama Aliyun gitu ya. Ini Mas Fahmi. Gurfatu Aliyin. Nah, artinya apa? Kamarnya Ali. Kemudian Baitun dan Al-Muhandis. Mas Ahyar. Baitul Muhandisi. Hai. Baitul Muhandisi. Nah, artinya apa Baitul Muhandisi? Rumahnya muhandis apa ya? Engineer ya. Oh, engineer. Ya. Muhandis itu. Muhandis itu engineer. Insinyur. Ya, Muhandis. engineer lah ya. Muhandis. Baitul Muhandisi rumahnya engineer itu. Kemudian Daftarun Sa'idun. Mas siapa tadi? Mas Faza. Daftar Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Tarjim. Buku tulisnya Mas Said. Buku tulisnya Mas Sa'id ya. Ismun al-waladu. Mas Fauzan. Ismul waladi. Ismul waladi. Artinya nama anak itu ya. Jadi artinya bukan isim anak itu tapi nama anak itu karena ismun itu nama, artinya ismun itu artinya nama ya. Ismul waladi nama anak itu. Lanjut Al-Mindilun Yasirun. Kang Maulana.
Mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin. Artinya Sapu tangannya Yasir. sapu tangannya Yasir, ya. Baik, kitabun Allahu. Ini Mas Fahmi ya. Kitabullahi. Kitabullahi. Nah, kalau ini udah gampang ya. Kitabnya Allah, kitabullah. Komisun ammarun. Mas Ahyar. Komisu amarin. Komisu ammarin. Artinya Gamisnya amar. ya gamisnya atau kemejanya ammar ya. Mejanya amar. Bintun dan at-tabibu. Mas Faza. Bin untuk Polibi. Artinya Anak perempuannya dokter, Pak Dokter itu. ya, anak perempuannya dokter itu ya. Anak perempuannya dokter itu. Lanjut, Sarirun Khalidun. Mas Fauzan. Sariru Khalidi. Sariru Khalidin. Khalidin. Artinya Tempat tidurnya Khalid. tempat tidurnya Khalid. Taib. Yang terakhir Miftahun As-Sayyaratu. Nah, ini Mas Kang Maulana. Miftahus sayyarati. Kunci mobil itu. Kunci mobil itu ya. Taib. Sekarang lanjut ke latihan berikutnya. Latihan berikutnya yaitu tentang membaca ya. Nah, kalau perintahnya membaca, biasanya di sini sudah Arabnya sudah gundul ya. Iqra waktu ma'adopti awahiril kalimah. Baca dan tulislah serta kasih tanda baca ya, tanda baca di akhir kalimatnya. Contohnya yang pertama, babul madrasati. Nah, sekarang Mas Fahmi, yang pertama ini dibacanya apa? Babul madrasati. Artinya Pintu sekolah. pintu sekolah. Yang mudhofnya yang mana? Babu. Babu. Yang mudhof ilaihnya Al-madrasati. al-madrasati ya. Mas Ahyar, yang kedua Himarul rijali. himaru Oh, rojuli. himarur rojuli ya. Artinya apa? Himaru apa ya? Himar itu apa? Ini bukan khimar ya. Kalau khimar beda Kan bukan. kerudung. Kalau ini himar pakai H. Dulu kita belajar ada hison, ada himar. Oh. Kalau hison Soalnya itu kuda, kuda. kalau himar Himarun itu berarti keledai. keledai. Keledainya itu pria itu. Ya, keledainya pria itu atau laki-laki itu. Yang selanjutnya Mas Faza, Baitu Hamidin. Baitu Hamidin. Artinya Rumahnya Hamid. Hamid. Selanjutnya Mas Fauzan, Nggak kelihatan ini ya layarnya. oh nggak kelihatan ya. Ini saya Ya, gedein. ya. Segini cukup. Enggak, tadi ada nama siapa gitu. Oh. Sekarang, Video saya dipin aja Mas. gitu ya. Jadi nanti biar selalu ini yang kelihatan. Sayyaratul mudirin. Mudirin atau mudiri? Mudiri. Mudiri ya, karena ada alif lam, ada a. Ada lagi. Saya rotul mudiri. Artinya
Tempat tidurnya Kalau tempat tidur sarirun. jangan terbalik. ketukar. Kalau sayaroh apa? Mobilnya. Mobil. Mobilnya. Mudir? Mudir itu guru ya. Guru itu apa? Guru itu mudaris atau ustadz. Kalau mudir? Mudir apa, ada yang tahu nggak? Kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Saya rotul mudiri artinya berarti mobilnya kepala sekolah. Toib. Kang Maulana yang selanjutnya. Mindilu ammarin. Mindilu ammarin. Sapu tangannya Ammar. Sapu tangannya Ammar. Mas Ahyar yang ini selanjutnya. Mitolibi. Ismi atau Isma? Kenapa Ismi? Apa ismi ya? Nah, kalau satu isim jadi kasroh, jadi majur, itu harus ada sebabnya kan? Iya. Nah, ini Ismi kenapa? Kenapa tidak Ismu? Bukan manjir. Ismut tolibi. Jadinya. Ismut tolibi ya. Jadi jangan Ismi tolibi. Kalau Ismi kan harus ada sebabnya. Kalau ini kan nggak ada apa-apa gitu ya, karena di awal Di depannya juga nggak di ada. depan nggak ada sesuatu yang menyebabkan dia jadi Alif lam kasroh. juga nggak ada. Ismut tolibi Ismut tolibi. artinya Nama tolibu. Murid itu. nama murid itu ya. Lanjut Mas Faza. Baitullahi. Nah, ini gampang, Baitullahi artinya Rumah Allah. rumahnya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya Mas siapa? Mas Fahmi. Fi kitabillahi. Fi kitabil lahi. Kenapa kitabi? Nah, depannya ada harf jar fi. Karena di depannya ada huruf jar fi ya. Jadi fi kitabi Allahi ya. Jadi ini jadi majrurnya karena huruf jar fi. Kemudian Allahi juga majrur karena dia menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya kitabun. Jadi fi kitabillahi ya. Toib. Artinya apa? Di dalam buku Allah. Di dalam buku Kitab. Allah dulu, di dalam kitab Allah ya, di dalam Al-Qur'an maksudnya. Lanjut Mas Fauzan. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi artinya apa? Dari rumah guru. Dari rumah guru. Thayyib ya. Yang terakhir Kang Maulana. Ala maktabil mudir. Di atas mejanya kepala sekolah. Mudiri ya. Ala maktabil mudiri. Di atas mejanya kepala sekolah. Nah, selanjutnya kita ini masih ikro juga ya. Masih latihan membaca juga. Oke, kita lanjut saja. Nomor 1 Al-awwal Mas Ahyar. Ini dibaca terus diterjemahkan aja. Aina baitil mudarris huwa ba'idun. Artinya apa? Di mana rumah guru itu rumahnya jauh. Aina baitul mudarris Aina baitul mudarrisi ya. Baitul ya Pak, bukan baitul ya. Kalau pada Aina bukan ini ya. Bukan. Aina bukan huruf jar ya. Aina itu apa? Isim apa namanya? Isim yang buat catatannya apa sih namanya? Isim istifham ya. Istifham. Aina baitul mudarrisi, di mana rumahnya guru itu? Huwa ba'idun katanya.
Dia jauh. Dia itu baliknya ke mudaris atau ke baitun? Ke baitunnya, ke rumah. Ke baitunnya ya, bukan ke mudarisnya. Karena yang ditanya sebetulnya baitunnya ya, bukan mudarisnya. Jadi di mana rumahnya guru? Huwa baidun, rumahnya jauh katanya. Kemudian yang kedua Mas Faza Asani. Al-Quran kita kita kitabullahi kitabillahi Nah, kitabullahi ya. kitabullahi. Atau kitabillahi. Kitabu. Oh, kitabullahi benar ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, kira-kira kenapa ini enggak kitabillahi? Di depannya sebenarnya ini ada isim juga kan? Oh, tapi isinya udah ada alif lamnya ya. Karena isimnya udah ada alif lam. Artinya apa? Jadi nggak ada buahnya deh. Hah? Apa ya? Kira-kira yang lain tahu nggak kenapa ini tidak kitabillahi? Kenapa ini kitabullahi? Al-Qur'annya bukan Al-Quran mudhof bukan ya? jarang. Ya. Mudhof ya. Toib ya, Al-Quran itu di sini tidak menjadi mudhof kepada kitab. Taunya dari mana Al-Quran tidak menjadi mudhof? Dari maknanya. Dari maknanya. Ya kalau contoh kita nggak tahu nih maknanya. Misalkan kita nggak tahu maknanya, kenapa ini tidak bisa jadi mudhof di sini Al-Quran? Udah ada alif lam. Nah, karena yang namanya mudhof itu tadi syaratnya dua ya. Oh, tidak boleh ada. Tidak boleh masuk alif lam. Yang kedua tidak boleh ada tanwin. Nah, karena dilihat di sini Al-Qur'an ini ada alif lam, ya, ada a. Artinya dia sudah ma'rifah. Nah, tidak bisa jadi mudhof karena mudhof itu harus tidak ada alif lam gitu ya. Maka dia tidak Al-Qur'an ini tidak disandarkan kepada kitab ya. Jadi di sini dia isim yang terpisah saja. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu disebutnya mubtada, kitabullahi disebut khobar gitu ya. Nah, Al-Qur'anu makanya kitabu ini tidak jadi kitabi tapi jadi kitabu ya, kitabullahi. Quran itu kitabullahi, kitabnya Allah gitu. Baru yang kitabullahi ini mudhof ilaih ya. Kitabu dan Allahi, kitabullah. Baik. Yang selanjutnya nomor 3 Mas Fauzan ya. Al-Ka'batu Baitullahi. Al-Ka'batu Baitullahi. Ka'batu Baitullahi. Nah, Al-Ka'batu Baitullahi. Nah, ini juga sama ya. Al-Ka'batu Baitullahi. Al-Ka'batu tidak jadi mudhof. Artinya apa? Ka'bah rumah Allah. Ka'bah itu rumah Allah ya. Baik, yang nomor Ar-Rabi Mas siapa? Mas Fahmi ya. Mas Fahmi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam Rasulullahi. Taib, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi ya. Sebetulnya ini asalnya Muhammad Rasulullahi, tapi ya. karena ya kita harus bersalawat ketika diucapkan nama Nabi Muhammad, maka di sini ada tambahan jumlah doaiyah ya, namanya jumlah doaiyah atau kalimat doa. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jumlah doaiyahnya Rasulullahi. Nah, gitu ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Taib. Al-Khamis nomor kelima Kang Maulana. Ya. Kharajal mudarrisu min ghurfatul mudiri.
Taib. Min ghurfatil mudiri. Min ghurfatil mudiri. Ya. Dia keluar pelajar itu mudaris guru ya. Keluar guru itu dari ruangan kepala sekolah. Taib. Kharajal mudarrisu, ya. Yes. Kok jadi biru gini? Jadi terklik nggak? Iya, terklik video. Tapi nggak apa-apa lah, kelihatan ya. Kenapa jadi biru ya? Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ya. Bentar, saya ini dulu aja nih, biar tidak biru. Sebentar, kita sudah halaman. Nah ini ya. Nah, taib. Al-khamis, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu kharaja telah keluar min ghurfatil mudiri dari ruang atau kamar kepala sekolah ya, ruang kepala sekolah. Taib. As-sadis, Mas Ahyar, nomor 6. Sebelum tadi kayaknya Fahmi ada pertanyaan dulu. Oh. Atau mau nanti aja? Boleh. Bukan Mas Maulana tadi. Oh, Mas Maulana. Oh, Iya. kenapa? Ya, terkait nomor 4 ya. Heeh. Ingin penjelasan penjabaran tentang sallallahu alaihi wasallamnya aja sih. Kenapa sallallahu Alaihi. bukan ya, tapi alaihi wasallama. Oh, taib. Kenapa? Ya, pertanyaan. ya? Pertanyaan yang bagus ya. Sallallahu alaihi wasallama ya. Sholat tuh fiil sebetulnya ya. Sholat artinya fiil. Allah memberikan sholawat ya. Semoga Allah memberikan ini. Semoga Allah memberi sholawat alaihi ya, ini jar majrur. Ala itu huruf jar. Ini domir huwa ya, kembali ke Nabi Muhammad, alaihi kepada Nabi Muhammad, wasallama dan salam gitu ya, wasallama dan memberikan keselamatan. Wa sallallahu alaihi wasallama, dan artinya ya ini juga fiil juga, memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad juga. Jadi semoga Allah memberikan salawat dan salam gitu, sholat wasallama alaihi kepada Nabi Muhammad. Begitu sih penjelasan. Yang wasallama itu apa? Dia fathahnya kenapa ya? Itu karena fiil aja, itu karena fiil. Fiil aja. Oh, fiil aja. Bukan isim gitu. Karena salama artinya memberikan. Sebetulnya ini ada yang dibuang sebetulnya ya. Ini salama tuh wasallamahu ya gitu. Sallallahu alaihi wasallamahu gitu ya. Karena ini asalnya. Jadi Allah memberikan sholawat dan salam wasallamahu dan memberikan salam kepadanya gitu. Tapi ini alaihinya di tengah-tengah ya. Jadi sebetulnya bisa sallallahu sholla wasallamallahu alaihi, bisa begitu ya. Tapi yang umumnya kita menggunakan sallallahu alaihi wasallama. Ini fiil, sholla fiil, salama fiil, alaihi jar majrur, Allahu menjadi fa'il ya. Nanti sebenarnya kita fa'il belajar lagi. Belajar fa'il itu pelakunya. Jadi yang memberikan sholawat dan salamnya itu Allah gitu. Kepada siapa? Alaihi, kepada Nabi Muhammad gitu. Ya. Baik, nomor berapa tadi? 6 ya. Nomor 6. Mas tadi siapa? Saya Pak. Ya, Mas Ahyar. Hadza baitu Hamidin. Wa dzalika baitu Khalidin. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Taib ya.
Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin ya. Nomor 7. Mas Faza. Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin Tolibun wabnu Yasirin tajirun. Nah, artinya apa? Anaknya Ammar pelajar. Anaknya Yasir pedagang. Ibnu Ammarin Tolibun wabnu Yasirin tajirun. Anaknya Pak Umar itu seorang pelajar atau mahasiswa, sedangkan anaknya Pak Yasir Umar apa ya? Ammar Am- Afwan ya. Oh, Ammar ya. Anaknya Pak Ammar itu pelajar atau mahasiswa, sedangkan anaknya Pak Yasir itu pedagang ya atau pengusaha. Baik, Atsamin yang ke-8 Mas Fauzan. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitul tajiri qaribun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Tarjim. Rumahnya rumahnya guru jauh dan rumahnya dagang dekat. Rumahnya guru ba'idun jauh wa baitul tajiri dan rumahnya pedagang itu dekat. Nomor 9. Nah, sepertinya ini ada Mas Goni. Assalamualaikum Mas Goni. Waalaikumsalam, Mas Hamzah. Maaf telat. Oh, tidak apa-apa. Nomor 9 bisa dibaca nggak Mas Goni ini nomor 9? Nyimak dulu aja, Mas. Oh, Masih belum. nggak apa-apa, dicoba aja. Nanti kan juga dibantu, dibimbing. Hadza Hmm. mafatah Miftah miftah hus oke. asaya Asayaroh asayaro ti asratu asrota asrota ya. asayaro ti Saraya. ya. Hadza miftahus sayyarati ya. Kemudian lanjutnya aina Aina mafatah Aina miftah miftah al-baiti ya. miftahul baiti. Gitu. Miftahul baiti. Hadza miftahus sayyarati aina miftahul baiti. Nah, kira-kira tahu nggak terjemahnya Mas Koni? Ini Hmm. rumahnya Miftah. Bukan. Ini miftah itu kunci, as-sayyarati itu mobil. Jadi Saya ini kunci mobil. kunci mobil. Aina miftahul baiti. Lalu Dimana kunci rumah? mana kunci rumah gitu ya. Hadza miftahu sayyarati aina miftahul baiti. Ini mah kunci mobil, kunci rumahnya mana gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau lagi nyari-nyari nih, lagi nyari kunci rumah, nah, yang ketemu kunci mobil, ini mah kunci mobil katanya. Kunci rumahnya enggak ada. Baik, nomor 10 Mas Maulana. Man anta ya walid Hmm. ya, walidi Ya walid, ya walad, ya walu. wala Ya walad ya. walad ya Hmm. waladu Walada, waladun apa ini? man anta ya waladun ana ibnu Abbasin Dibacanya ini man anta ya waladu ya. waladu ya. Ya waladu. Kenapa waladu, ada yang tahu nggak? Kenapa tidak ya waladun?
Ada yang tahu nggak? Mas Ahyar, Mas Fahmi? Sangat spesifik kan. Ada ya. Ada ya, ya. Ada ya itu huruf apa? Ya itu? Wahai. Ya itu artinya huruf apa dalam bahasa Arab? Nggak tahu. Huruf nida ya, huruf nida. Waladu di sini jadi munada. Huruf nida itu untuk huruf untuk memanggil. Hai gitu ya, atau hey gitu ya. Waladu itu jadi munada yang dipanggilnya. Nah, dalam bahasa Arab munada itu tidak boleh ada tanwin ya. Jadi ya waladu, tidak ya waladun gitu ya. Man anta ya waladu gitu. Artinya apa? Siapa kamu, hai anak? Hei anak, hei bocah, lu siapa gitu ya, bahasa Indonesianya. Man anta ya waladu, hei anak kecil, kamu siapa gitu. Nah jawabnya si anaknya jawab apa? Ana ibnu Abbasin. Artinya apa? Saya anak Abbas. Nah ini artinya bukan saya Ibnu Abbas ya yang sahabat, tapi ana ibnu Abbasin, saya anaknya Pak Abbas gitu. Ana ibnu Abbasin, saya anaknya Pak Abbas. Toib, nomor 11 Mas Ahyar. Huwa benu man huwa benu Khalidi. Wabnu man huwa bnu Khalidin ya. Artinya apa? Dia dan dia anaknya siapa? Mhm. Man huwa. Dia anaknya Pak Khalid. Toib. Wabnu man huwa, lalu anaknya siapa dia gitu. Huwa bnu Khalidin, dia anaknya Pak Khalid. Toib. Yang nomor 12 Mas Faza. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil madinatil munawwarati. Aina masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi. Aina masjidu ya. Bukan masjidi. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil madinatil munawwarati ya. Nah, artinya apa? Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia di Madinah Al-Munawwarah. Dia di Madinah Al-Munawwarah ya. Nah, di sini sebetulnya ada yang baru nih ya. Yaitu aina masjidu Rasulillahi. Nah, masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mas Faja kira-kira mudhof ilaihnya yang mana? Mudhofnya masjidu, mudhof ilaihnya Rasulillah. Mudhof ilaihnya ada mudhof ilaihnya Ada harus dua satu sih. isim. Dua. Oh gitu. Berarti Yang mana? mudhofnya masjidu, terus Rasul mudhof lagi. Rasuli Mudhof ilaih. Rasuli mudhof ilaih atau mudhof? Rasuli mudhof ilaih juga ya? Yang dua mudhofnya atau mudhof ilaihnya Pak? Saya lupa. Yang gimana? Mudhof ilaih berarti ya? Mudhof ilaih. Ini Masjidu mudhof, Masjidu, Rasuli mudhof, mudhof ilaih. Nah, Rasuli mudhof ilaih. lalu Allah jadi apa? Mudhof ilaih juga. Mudhof ilaih juga. Nah, toib. Jadi sebetulnya di sini ada idhofah yang lebih dari 2 isim. Ya, biasanya kan di atas 2 isim semuanya. Kalau ini 3 isim. Masjidu, Rasulun ya, ini asalnya sama Allahu. Diidhofahkan semuanya ya. Masjidu diidhofahkan ke Rasul ya, masjidu Rasuli. Jadi dia masjidunya jadi tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin ya, masjidu.
Kemudian Rasulun ini kan harusnya Masjidur Rasuli gitu ya. Si Rasulnya harusnya ada alif lamnya karena dia jadi mudhof ilaih gitu ya. Kan mudhofnya masjid. Tetapi si Rasul ini juga diidhofahkan lagi ke isim, ke kalimah Allah ya. Akhirnya si Rasul dia sekaligus jadi mudhof ilaih tapi dia juga jadi mudhof. Jadi kena dua-duanya Rasul. Dia jadi mudhof dari kalimah Allah. Dia jadi mudhof ilaih dari kalimah masjid gitu ya. Nah, akhirnya kalimah Rasul ini menjadi kena dua-duanya. Dia tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, dan dia juga majrur gitu. Jadi Rasuli kan dibacanya. Masjidu Rasuli. Nah, tidak Rasulu ya. Dia jadi Rasuli karena dia jadi mudhof ilaih. Kemudian Allahi dia baru terakhir Allahi dia majrur gitu. Ya. Jadi sekali lagi berarti tadi mudhof tuh pasti satu kata, mudhof ilaih juga pasti satu kata, dan ini berarti apa ya, berantai gitu ya? Iya, jadi berantai. Idhofahnya ada dua. Iya. Ya seperti di bahasa Inggris juga biasanya gitu ya. Masjid of Rasuli Masjid of the Messenger of Allah gitu ya. Jadi masjid dari utusannya dan dari Allah gitu. Ya sama gitu. Jadi berantai gitu ya. Masjid ke Rasul, Rasul ke Allah. Nah, nanti yang terakhir ini yang ada alif lamnya ya, yang ada alif atau yang ma'rifahnya yang terakhir saja. Yang bukan yang terakhir ini tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada alif lam karena dia menjadi mudhof ya, menjadi mudhof gitu. Jadi meskipun kita ada berapa berantai, pokoknya yang terakhir aja yang nanti ada tanwin atau ada alif lam bolehnya. Selain yang terakhir tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada alif lam. Begitu ya. Jadi seperti ini masjid dan Rasul tidak boleh ada tanwin dan tidak ada alif lam. Baik, bisa difahami? Insyaallah ya. Lanjut ke nomor 13 kita sampai 645 ya, ada 2 menit lagi. Lanjut ke nomor 13 Mas Fauzan. Bintu Hamidi fil madrasati wa bintu Muhammadi fil jami'ati. Nah, ini kalau tidak ada alif lam, ini dibacanya Hamidin gitu ya. Tadi juga Muhammad ya, Muhammadin gitu ya. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Nah, anak terjemahnya apa? Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di universitas. Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di universitas ya, university. Baik, nomor 14. Nomor 14 Mas siapa? Kang Maulana ya. Ismul mudarrisi Sa'idu wa ismul muhandisi Khalidu. Nama guru itu Sa'id dan nama engineer itu Khalid. Baik. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama guru itu Sa'id dan nama engineer itu Khalid. Nomor 15 Mas Goni. Nah, kebetulan ini ada Goninya nih. Amal tolabu Goniyun. Ammu ini. Ammu tolibut Ammu Goniyun. tolibi Goni. Goniyun. Nah, artinya apa? Amma tuh apa? Nah, ammu di sini ya, bukan amma. Ammu. Meskipun di Al-Qur'an kan ada amma yatasaalun ya. Tulisannya sama persis seperti ini ya. Tapi kalau amma yatasaalun dalam Quran itu sebetulnya dari an dan ma. Jadi
anma tentang itu, tentang apa yang kamu tanyakan. Kalau di sini ini artinya paman ya. Amun dari kata amun artinya paman. Paman dari pihak laki-laki. Ya, karena paman dari pihak ibu nanti beda lagi ya. Kholun. Kalau ini paman dari pihak laki-laki. Ammutolibi pamannya pelajar itu ghaniyun. Nah, ghaniyun artinya apa Mas Goni? Kaya. Wah, kayak tahu ya. Ammutolibi ghaniyun, pamannya pelajar itu ghaniyun, kaya raya gitu ya, konglomerat gitu. Pamannya pelajar itu konglomerat. Ini masih banyak tapi kita sudah habis waktu. Sepertinya mungkin sampai di sini dulu aja ya. Nanti kita lanjutin karena ini masih panjang sebetulnya. Jadi insya Allah hari ini sampai nomor 15 ya. Nanti ingatkan sampai 15 ya. Jadi selanjutnya nanti kita nomor 16. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Bisa difahami ya tadi mudhof ilaih ya insya Allah. Jadi nanti kalau di Al-Quran ketemu seperti ini, ingat ada mudhof dan mudhof ilaih ya. Mudhof tidak boleh masuk alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Kemudian mudhof ilaih tidak harus keadaannya majrur ya, dan dia biasanya ma'rifah. Jadi ada alif lam atau ada alif lam ataupun ada tanwin dan dia ma'rifah gitu ya. Baik, mungkin hari ini kita cukup. Silakan. Kalau gambar yang ini dari buku itu tuh bukan ya? Bukan ya? Oh bukan, ini saya bikin sendiri. Oh iya. Ya baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan hari ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah join. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjut kembali ya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.